Putusan pun akhirnya dijatuhkan. Saat kobaran api sudah menyala, Sunan Panggung melempar sandalnya. Tiba-tiba, kedua ekor anjing Sunan Panggung melompat ke dalam api mengambil sandal itu tanpa terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Salesman Partikelir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan seorang tokoh tasawuf di Pulau Jawa. Sosok ini adalah murid dari tokoh tasawuf Pulau Jawa yang termasyhur, yaitu Syekh Siti Jenar, dan putra dari Sunan Kalijaga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Sunan Panggung merupakan sosok pemberontak. Dia mengikuti jejak ayahnya Sunan Kalijaga, ikut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun, ajaran agama yang disebarkannya tidak dikehendaki pemerintah yang sah. Ajarannya dianggap menyimpang, dan harus dibasmi. Seperti gurunya Syekh Siti Jenar yang mengajarkan manunggaling kaula Gusti, tindakan Sunan Panggung juga tidak dapat dimengerti. Dia digambarkan sangat cinta kepada Tuhan, sehingga kehilangan penglihatannya tentang semua bentuk materi. Yang paling tidak bisa diterima, dia memelihara 2 ekor anjing yang selalu mengikutinya kemanapun dia melangkah. Anjing itu diberi nama Iman dan Tauhid. Ya, Anda tidak salah dengar, anjing diberi nama Iman dan Tauhid. Bahkan, setiap dia salat Jumat, kedua anjingnya ini selalu dibawa masuk ke dalam masjid. Para wali pun gusar dengan kelakuan najis Sunan Panggung. Mereka lalu meminta penguasa Demak, Sultan Trenggana untuk menjatuhkan hukuman bakar terhadap Sunan Panggung. Putusan pun akhirnya dijatuhkan. Saat kobaran api sudah menyala, Sunan Panggung melempar sandalnya. Tiba-tiba, kedua ekor anjing Sunan Panggung melompat ke dalam api mengambil sandal itu tanpa terbakar. Setelah itu, giliran Sunan Panggung yang melompat. Anehnya, Sunan Panggung juga tidak terbakar dalam kobaran api. Di dalam kobaran api itu, dia malah menulis sebuah suluk Malang Sumirang. Suluk ini bercerita tentang kelahirannya. Kisah prosesi hukuman mati Sunan Panggung ini nampak aneh dan penuh makna. Sama hal dengan kisah prosesi hukuman mati gurunya, Syekh Siti Jenar. Hanya orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi yang dapat mengerti maksudnya. Seperti, anjing bernama Iman dan Tauhid, yang seolah-olah menyelamatkan Sunan Panggung. Dapat dimaknai bahwa penyelamat penganut tasawuf adalah Iman dan Tauhid. Jika tidak memiliki keduanya, maka tidak akan terjerumus di lembah kesesatan. Atau Anda punya pemahaman lain? Silahkan utarakan di kolom komentar. Setelah berabad-abad kemudian, suluk Malang Sumirah karya Sunan Panggung tetap hidup dan terus dirujuk. Salah satunya dalam Serat Cabolek. Suluk itu disalin dan dicetak. Tetapi, tidak hanya Sunan Panggung yang dihukum mati karena berbeda dengan ulama syariah. Pada masa kerajaan Islam di Jawa, sedikitnya ada 6 ulama tasawuf yang dihukum mati karena memiliki perbedaan ini. Pertama adalah Syekh Siti Jenar. Dia dihukum mati dengan cara dipancung. Kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati dengan cara ditikam. Lalu Sunan Panggung, dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Selanjutnya Ki Bebeluk atau Syekh Baghdad, dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke sungai. Lalu ada Syekh Among Raga, yang dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke dalam laut, dan terakhir Ki Mutamakin yang diampuni. Meski dibinasakan, ajaran-ajaran para ulama sufi Jawa itu tetap hidup hingga saat ini. Bagi masyarakat Tegal, Sunan Panggung bahkan juga dianggap sebagai penguasa lokal dengan gelar Panembahan Panggung. Namanya juga diabadikan menjadi nama sebuah desa, Desa Panggung. Ajarannya juga telah menyebar di wilayah pesisir utara Jawa bagian barat, wilayah Cirebon, Tegal dan sekitarnya. Demikian sedikit kisah tentang Sunan Panggung, salah satu tokoh tasawuf di Pulau Jawa yang jarang diketahui. Semoga dapat menjadikan tambahan wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.